Nah, jadi Sangkuraga mengeluarkan ilmu baru, program guru ofisial. Nah, itu khusus untuk Anda yang tidak punya pengalaman, tidak punya dasar ilmu agama, tidak punya dasar ilmu supranatural. Jadi boleh belajar di sini program guru ofisial. Jadi khusus Anda yang mau buat YouTube, nanti diajarkan. Nah, untuk yang masih bingung, nanti bulan Mulud datang lagi 11 hari ya, tanggal 3 sampai tanggal 16 ya, sampai tanggal 16, dibuka tanggal 3 sampai tanggal 16 bulan Mulud Jawanya, bulan kecilnya ya, bukan bulan nasionalnya, bukan. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan keluarga dimanapun berada. Jadi jangan menghujat ilmu orang lain. Oh itu A, itu B, itu nggak boleh. Itu C, itu nggak boleh. Berarti merendahkan ilmu Allah. Biasanya orang yang begitu tidak memahami ilmu hakikat. Kalau orang memahami ilmu hakikat tidak akan berani melecehkan orang, menyalahkan ilmu orang, apalagi menyalahkan. Kalau menyalahkan ilmu dia, kecuali memang jalannya salah ya. Kalau jalannya salah diralat ya. Kalau memang jalannya salah seperti kita umat Islam disuruh minum darah, itu emang udah salah, tidak sesuai syariat. Ya boleh disalahkan. Cuman maksudnya kalau berbeda pendapat, jangan sampai dihinakan orang itu ketika berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu berarti itu bukti bahwa Allah itu tidak terbatas. Yang terbatas adalah kita. Manusia yang terbatas. Kita paham ilmu A, tapi nggak ngerti ilmu B. Itu yang terbatas bukan Allah. Tetapi manusianya yang terbatas. Kita bisa masak orek, tapi nggak bisa goreng telur. Tapi saya bisa goreng telur loh, tapi bikin Indomie nggak bisa. Nah, manusianya yang terbatas, bukan Allah yang terbatas. Harus diingat. Jadi jangan menghinakan yang lain. Karena yang terbatas itu manusia. Sepakat nggak Bu? Ya. Sepakat ya? Nah, jadi Ibu Ningsih Tinampi, keahliannya memang seperti itu. Nah, Allah berikan seperti itu. Seperti yang tadi siapa? Putri Anggara. Itu Allah berikan ilmunya seperti itu. Nah, ada lagi yang ngedebatnya siapa? Bang Mahesa ya. Yang ngedebatnya Ustadz Mahesa. Memang keahlian berpikir Ustadz Mahesa yang seperti itu. Itu Allah berikan Ustadz Mahesa seperti itu. Jadi ketika Ustadz Mahesa berantem sama itu, Kang gimana responnya? Ya saya nggak bisa ngejawab. Kenapa? Ustadz Mahesa diciptakan oleh Allah dengan kecerdasan berdebat. Ya memang keahliannya berdebat. Nah ini diberikan oleh Allah keahliannya seperti itu. Ya saya mau ngedukung yang mana? Saya nggak bisa ngedukung karena dua-duanya diciptakan oleh Allah. Jadi saya mau mendukung siapa? Nggak bisa. Paling sedikit meluruskan atau menegur ya. Seperti Kang pesulap merah gimana? Saya nggak bisa nyalahin pesulap merah. Tapi kalau meluruskan berbagi pemahaman, ayo siap kalau berbagi pemahaman. Tetapi kalau menyalahkan pesulap merah saya nggak bisa. Kenapa? Pesulap merah siapa yang membuat? Allah. Kalau agamanya Islam ya. Kalau pesulap merah bukan Islam berarti Tuhan yang membuat pesulap merah.
Jadi kalau saya menyalahkan pesulap merah itu salah, jelek, nggak benar. Berarti sama saja. Pemikiran pesulap merah itu berarti diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sama saja saya menyalahkan. Saya nggak menyalahkan pemikiran pesulap merah karena saya memahami arah pesulap merah itu ilmunya kemana, apa. Jadi pesulap merah itu membawa ilmu yang dia bawa. Jalurnya apa? Jalurnya psikologis atau hipnotis, jalurnya. Itu jalur pesulap merah. Jadi saya nggak bisa menyalahkan pesulap merah karena ilmunya dia saya juga tahu bisa ya. Ilmu hipnotis kan. Nah, ilmu hipnotis itu adalah ilmu permainan psikologis manusia. Nah, dari mana ilmu itu datangnya? Dari Allah. Kalau saya menyalahkan, sama saja saya menyalahkan Allah. Jadi nggak bisa saya menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya, wong dia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Terus saya menyalahkan dia kenapa? Kecuali si pesulap merah ini berbuat hal keji, maka saya akan salahkan. Berbuat hal keji itu melanggar seperti yang tadi ya. Misal pesulap merah nih, apa gitu ya, membunuh. Nah, itu pasti saya salahkan. Wah, kamu dengan hipnotis, contoh hipnotis dipakai maling gitu ya. Ya saya salahkan pesulap merah kalau memakai ilmunya untuk maling. Tapi karena si pesulap merah ini membawa ilmunya, menabrak ilmu yang lain, saya nggak bisa nyalahkan. Paling meluruskan, hei pesulap merah, saya bikin konten di bawah ya. Pesulap merah itu kurang bagus karena masuk kepada bidang yang bukan kebidangannya. Itu kesalahan pesulap merah. Dia masuk ke dalam koridor orang lain. Dia menyamakan ilmu dengan ilmu yang lain. Sedangkan ilmu itu ada miliaran ilmu di dunia ini. Nah, di dunia ini ada miliaran ilmu. Ilmu supranatural saja terbagi beberapa nama. Di dalam Islam disebutnya ada ilmu hikmah. Tetapi di dalam Islam tidak cukup hanya ilmu hikmah. Ada lagi gandengannya lawannya disebutnya ilmu karomahan. Tuh nggak sama. Di dalam Islam aja nggak sama. Di dalam Islam aja ilmu supranatural sampai terbagi dua. Nah, di dalam ilmu karomah dipecah lagi, ada beberapa jalur. Di dalam ilmu hikmah terpecah lagi, ada beberapa jalur. Nah, si pesulap merah belajar ilmu hipnotis. Satu. Tetapi kalau dipecah lagi di dalam hipnotis itu, terbagi lagi beberapa kebidangan. Terbagi lagi beberapa jalur. Ilmu hipnotis itu nggak cuman hipnotis satu, enggak. Di dalam hipnotis itu ada berbagai macam kecabangan. Ada puluhan cabang. Di dalam hipnotis itu ada puluhan cabang jalur ilmu. Banyak. Jadi di dalam ilmu tersebut nanti terpecah lagi. Nah, di agama lain pun ada ilmu. Banyak ilmunya. Seperti kalau di Eropa tuh dulu sempat beken The Secret, ya itu beken dulu. Itu beda lagi. Setelah The Secret beken naik, ada lagi keluaran di Eropa, Quantum Talks. Nah, Quantum Talks ini baru lagi keluar lagi, beken lagi tuh. Itu kursusnya aja berapa tuh? Kurang lebih sekali pertemuan tuh 3.500.000. Itu saya waktu umur SMP ya, kelas 1 mungkin, kelas 2-an mungkin ya. Nah, ini mungkin untuk bapak-bapak yang sudah pernah ke luar negeri ya, mungkin mendengar ilmu itu di sana beken sekali ya, di Eropa sana. Oh, ada yang di Amerika ya nih, si ibu apa ya? Si ibu yang di sini Ciawi ya. Dulu yang sama suaminya ke sini bule. Oh iya. Yang foto golok itu. Nah, itu mungkin tahu ya, itu si misternya coba tanya. Karena beliau suka ilmu supernatural tuh di Belanda. Itu di Belanda juga keluar lagi ilmu itu, ada lagi. Namanya apa ya? Soul Power kalau nggak salah. Itu di Belanda keluar lagi ilmu itu. Jadi ilmu supranatural itu di dunia itu tidak sama. Tetapi sama. Tetapi tidak sama. Apa yang membuat tidak sama? Tadi ada koridor yang berbeda. Ilmu hikmah berbeda dengan ilmu karomah. Makanya saya bilang ke pesulap merah, hai pesulap merah, jangan samakan ilmu. Karena ilmu itu tidak akan sama, jangan disamakan. Kenapa? Karena ada nama ilmu, berarti itu pembatas. Ilmu hipnotis, ya udah hipnotis. Ilmu psikologis, ya udah ilmu psikologis. Ilmu biologi, ya ilmu biologi. Nggak bisa disamakan, nggak bisa.
Jadi setiap ilmu itu punya koridor. Ilmu hikmah begini, ya begini. Nggak bisa ilmu hikmah disama-samakan dengan ilmu karomah. Oh, nggak bisa karena punya batasan, punya sekat. Kalau musik itu ada genre. Ada pop rock, ada slow rock, ya, ada pop alternatif, ada rock alternatif. Itu di musik nih, untuk Anda yang suka musik band. Bener nggak? Bisa nggak disamakan? Nggak bisa. Meskipun sama-sama musik. Sama-sama musik. Breng-breng, gombreng, nyanyi sama. Tetapi kalau Anda benar-benar paham ilmu musik, tidak sama itu. Ada slow rock pop Melayu. Ada pop klasik. Ada tadi alternatif Melayu. Macam-macam. Tidak sama, nggak bisa disamakan. Dan mereka yang punya band nggak mau disamakan. Coba kalau nggak percaya, band Ungu samakan dengan band Ariel Noah atau Peter Pan. Coba deh ngomong, Bang Ariel, kok sama dengan Ungu? Saya jamin mereka menjawab beda. Saya jamin. Padahal sama-sama musik. Pas Ungu, kok sama ya dengan Wali? Saya jamin dijawabnya beda jalur. Jadi nggak bisa disamakan ilmu, mentang-mentang bunyi, breng, gombreng, bunyinya sama gombreng. Tetapi Anda harus pahami, itu ada genre yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Itu dalam musik. Nah, contoh, kita pindah jauh dari musik. Oreng ya, tahu oreng kan nih? Oreng tempe. Oreng tempenya Jawa Barat dengan oreng tempenya Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada perbedaan bumbu. Udah jangan oreng sambal yang merakyat sambal. Sambalnya Jawa Barat dengan sambalnya Jawa Tengah berbeda jauh. Kalau nggak percaya, Anda orang Jawa Barat pergi ke Jawa Tengah, bikinin sambal versi Jawa Tengah. Beda mas, beda. Tapi sama sambal. Tetapi beda. Jadi pesulap merah ini butuh banyak belajar. Tidak bisa disamakan ilmu hikmah kok ilmu hipnotis. Meskipun sama-sama gaib tidak terlihat, tapi hipnotis ya hipnotis. Ilmu hikmah ya ilmu hikmah. Nah ini yang harus dipahami oleh pesulap merah. Ini PR nih untuk Anda pesulap merah ya. PR ilmu, masukan. Tapi kalau hanya sebatas konten untuk mencari rating, sensasi ya itu silahkan aja, nggak apa-apa. Tetapi saran saya kalau memang ingin membuat konten sensasi pesulap merah ya, jangan berlebihan masuk ke wilayah keyakinan. Saya sudah jelaskan yang kemarin. Kenapa? Karena keyakinan itu hal serius. Hal ilmu berat. Keyakinan itu ilmu berat. Kalau membahas ilmu keyakinan berarti Anda membahas ilmu agama pesulap merah. Ya. Jadi jangan masuk ke wilayah ilmu agama kalau Anda bukan tokoh agama. Gitu ya. Karena saya lihat pesulap merah ini baca Al-Quran ini makhrajul hurufnya aja masih ngaco amburadul jauh. Jadi belum saatnya pesulap merah masuk ke wilayah agama. Makanya saya sarankan pesulap merah pesantren dulu. Minimal 5 tahun. 7 tahun lah boleh. Baru boleh masuk membawa pendapat saudara. Karena akan membawa nanti apa? Hadis dalil. Nah hadis dalil itu dipertanggungjawabkan. Hadis dalil itu dipertanggungjawabkan ya pesulap merah. Bukan hanya membaca tafsir, bukan. Tafsir itu ada karena ada ahli hadis. Ahli hadis itu menafsirkan karena ada usul hadis. Usul hadisnya ini dipelajari oleh ahli tafsir, ahli hadis. Jadi kita yang tidak tahu apa-apa hanya membaca tafsir. Nah, pesulap merah hanya membaca tafsir. Ini kesalahan Anda. Masuk ke wilayah yang bukan bidangnya. Sementara orang-orang yang master agama, para alim ulama, para ustadz, para kiai, menonton ya tersenyum mereka. Nah, yang malu siapa? Yang malu sebetulnya pesulap merah sendiri. Pesulap merah sendiri sebetulnya yang malu. Karena dilihat oleh para ahli agama. Membawakan hadis itu. Boleh dilihat. Saya sering nggak mengeluarkan hadis di dalam tontonan. Saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena banyak sekali guru saya. Ya, para alim ulama besar. Jadi saya malu keceletot. Kalau keceletot, bunuh diri saya. Daripada saya bunuh diri, lebih baik diam. Karena itu bukan keahlian saya. Kenapa saya tidak tausiah, tidak membawakan tausiah fikih? Karena saya bukan ahli fikih. Kalau saya berbicara ahli fikih, berbicara ke ilmu fikih, maka nanti saya ketahuan apanya?
Nanti saya ketahuan lucunya gitu, ketahuan imutnya nanti. Nanti diketawain sama senior-senior saya, sama kakak-kakak saya yang udah jadi ulama-ulama besar. Saya diketawain lah. Wong saya bukan ahli fikih, kok saya sok-sokan jadi kiai, ngebahas apa. Lah saya bisa diketawain, kenapa? Karena hadis itu ada usul fikih, ada usul hadis ya, maaf. Nanti dipelajari tuh sejarah hadisnya. Baru keluarlah hadis ini, riwayatnya ini, tahun sekian, itu sama persis mirip seperti kitab hukum. Ya. Nah, pengacara yang tahu nih, kalau pengacara pasti paham. Ya kemarin siapa tuh yang itu beliau dosen loh. Master loh pengacaranya siapa? Ahmad Sobari. Nah, Pak Sobari ya. Pak Ahmad Sobari. Beliau itu gurunya pengacara-pengacara besar, bahkan ngajarnya di Australia. Iya. Nah, kemarin beliau ke sini juga untuk menimba ilmu yang lain ya. Nah, maaf nih Pak Sobari, di sini di sini belajar. Sebetulnya beliau guru saya di bidang hukum ya. Nah, tapi di bidang ilmu gaib Pak Sobari sebaliknya berguru kepada saya. Itu buktinya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi di ilmu hukum saya buta. Saya belajar kepada beliau. Jadi kita sama-sama guru, kita sama-sama murid. Beda rumah, beda status. Ketika saya berkunjung ke beliau, saya yang sungkem ke beliau. Ketika beliau ke sini, beliau yang sungkem. Itu namanya menghormati. Karena beliau ada di sini, dilihat santri saya, jadi beliau di sini menurunkan diri. Ketika saya datang ke beliau, saya yang turun karena beliau adalah guru besarnya di sana. Nah, itu namanya sikap saling menghormati. Kalau di hukum itu ada junto, ada pasal utama, nanti pasal utama ada butir-butir, tapi itu Anda jangan sembarang mengucapkan. Ini pasal ini kan ini, ABCD ini butirnya ini. Kalau ahli hukum, itu tersenyum, itu kelihatan orang-orang yang baru belajar hukum itu terlihat jelas oleh para master hukum. Kenapa? Karena ada junto, tahun sekian. Nanti sekak nggak bisa bicara. Nah, jadi tadi ilmu itu tidak bisa disamakan, ya. Nah, ini untuk Mas Pesulap Merah. Ilmu tidak bisa disamakan karena ilmu itu punya koridor. Punya koridor bidang kebidangan. Kalau disamaratakan nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti tadi Ibu. Ilmu Ibu Ningsih Tinampi dengan ilmu Ibu Anggara. Sama-sama ilmu gaib ya Bu. Tapi nggak sama Bu. Nggak sama. Tapi sama ilmu gaib. Tapi berbeda ruang Bu. Kalau Ibu samakan, oh nggak bisa. Ibu Ningsih kalau ingin seperti Ibu Anggara itu nggak bisa. Tapi kalau Ibu Anggara pengen seperti Ibu Ningsih masih ada kemungkinan. Tuh. Ibu Ningsih Tinampi kalau ingin seperti Mata Langit, Ustadz Hakim Bawazir, seperti petualang gaib saya, Ibu Ningsih Tinampi masih ada kemungkinan bisa. Nah, tetapi ini nanti beda lagi Bu. Ibu Ningsih Tinampi kalau ingin seperti Ustadz Hakim Bawazir, seperti Mata Langit, itu kemungkinan besar bisa dia. Beliau kemungkinan besar bisa. Begitupun Ibu Anggara. Tapi Ibu Ningsih Tinampi kalau ingin mirip seperti kita, itu sedikit rumit. Tetapi kalau Ibu Anggara ingin seperti kita, itu peluangnya besar. Nah, jadi ilmu itu begitu Bu, berputar. Sama seperti main bola nih, MU kalah sama Madrid. Ya, MU kalah sama Madrid. Madridnya dikalahin Barcelona. Barcelona dikalahin apa? Chelsea. Nah, gitu. Jadi berputar. Chelsea-nya dikalahin sama siapa tadi? MU. MU dikalahin Madrid. Madrid dikalahin apa? Chelsea dikalahin apa? Barcelona. Nah, tapi si Barcelona ini dikalahin sama MU yang dikalahkan sama Madrid tadi. Tapi MU-nya bisa menang kalau ngelawan Barcelona. Rumit kan? Rumit, berputar. Nah, di dalam ilmu pun berputar. Si ini bisa seperti si itu. Tetapi si itu nggak bisa seperti si A. Seperti si B, si C. Tetapi bisa berputar. Nah, begitu. Paham nggak seperti tadi ya? Agak sedikit rumit nih ngejelasinnya. Jadi di dalam ilmu pun berputar. Ada yang bisa seperti dia, tapi ada yang nggak bisa seperti dia.
Nah, ada yang serba bisa, tetapi dikalahkan sama yang dikalahkan lagi, gitu. Paham ya? Jadi perputaran apa namanya? Ring apa ya? Kayak seperti rantai makanan. Nah, seperti rantai bundar ya. Seperti rantai bundar memutar. Jadi saling mengalahkan. Dalam ilmu seperti tadi saya jelaskan. Ibu Ningsih, seperti Ustadz Hakim Bawajir, mata langit itu kesempatannya besar. Gitu ya, kesempatannya besar. Nah, Ibu Ningsih kalau belajar seperti kita, itu sedikit berpikir dia. Ya. Nah, si Ibu Anggara ingin seperti kita, kesempatannya besar. No, Ibu Anggara itu pengen seperti kita, kesempatannya besar. Mediatoran ya, ini mediatoran, bicara mediatoran. Nah, tetapi Ibu Anggara belum tentu paham yang dijalankan Ustadz Hakim Bawajir dan mata langit. Tuh kan berputar kan? Berputar itu. Berputar. Nah, saya belum tentu bisa seperti Ibu Anggara. Tuh. Jadi selalu berputar, saling mengalahkan. Nah, masa saya nggak ada kalahnya? Kalah saya juga. Sama si Aldo aja kalah. Aldo ngedit canggih, saya nggak bisa canggih ngedit tuh. Rumit. Kenapa alasannya, Dok? Jangan GR dulu, Dok. Karena saya punya kelemahan di mata. Kalau terlalu lama berjam-jam ngelihat, suka apa ya? Suka sedikit keleyengan gitu. Ngeblur. Sedikit, bukan ngeblur apa ya? Heneg. Suka sedikit heneg. Jadi ya udah matiin komputer. Jadi Aldo yang ahli. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Contoh ngusep mancing. Pokoknya sama saya ngajak lomba mancing pasti saya kalah. Karena Kesabaran. bukan kesabaran apa ya? Setiap mancing ikan tuh moronya ke batur terus gitu. Sayanya nggak gini-gini gitu. Sama Mang Tardi tuh, jago mancingnya Mang Tardi. Nah, tapi kalau udah adu jampe-jampe Mang Tardi kalah sama saya. Tapi kalau adu skill saya kalah. Kenapa? Karena Mang Tardi itu punya ilmu. Ilmu apa? Ketika datang ke sungai, ya, kalau saya datang ke sungai begini, saya contohkan. Saya datang ke sungai, langsung plung, gini langsung. Tapi Mang Tardi kalau datang ke sungai begini dulu. Nah, baru dia melangkah. Nah, akhirnya ketahuan rahasianya. Berarti Mang Tardi itu membaca air. Berarti air itu dibaca oleh Mang Tardi. Berarti air sungai itu dibaca sama Mang Tardi itu. Di mana letak ikan, sukanya tuh seperti apa. Nah, itu ilmunya ternyata. Cara mancing di sungai. Akhirnya saya tahu, akhirnya kalah juga sama saya ujung-ujungnya. Saya aneh nih, kenapa Mang Tardi begitu jongkok? Plak. Saya bingung, pakai apa? Pakai cacing. Cacing kadang minta ke saya. Ini apa ya? Pakai apa? Dan akhirnya saya perhatiin, saya belajar. Akhirnya kenapa? Karena saya orang yang senang belajar. Mang, ngusep yuk. Saya ajak terus ngusep. Kenapa? Cari ilmunya. Kenapa sih dia bisa begitu? Saya pelajari. Ayo Mang ngusep. Diajakin terus ngusep. Saya perhatiin dari apa ya? Besok lagi. Belum ketemu, besok lagi saya ajak. Ayo Mang ngusep nah itu. Nah, setelah ketemu jurusnya, saya masih ngajak ngusep. Karena ingin menguasai medan kali itu. Oh, dari kali yang seperti ini, air yang seperti ini letaknya, dia ikannya ada di sini. Nah, besoknya saya sendiri mancing dibuktikan. Oh, benar, berarti ikan di sini. Saya ajak, Mang, ngusepna kanu jauh be, ka lebak nu itu. Ke kali yang di sana. Nah, medannya beda. Medannya, arusnya, airnya tebal. Nah, saya perhatiin, oh gini, oh. Nah, akhirnya besoknya saya sendiri ke situ. Buktiin lagi. Oh iya, berarti ikan di sini. Nah, makanya tadi saya bilang, ketika kamu ingin belajar, belajarlah kepada orang yang sudah bisa. Jangan belajar kepada yang belum bisa. Karena ilmunya sudah ada di situ. Tinggal nurut aja dan perhatikan. Oh, Mang Tardi gini. Tapi karena Mang Tardi agak pelit ngasihnya, jadi saya curi. Mang, ayo ngusep. Udah bensin mah, udah tinggal naik aja di motor. Bawa ke kali. Saya yang nyuri, saya nyuri ilmu Mang Tardi.
Kenapa ya nih orang? Saya liatin, kok dia larinya ke sana ya? Padahal enakan di sini kayaknya gitu. Ternyata itu hanya enak duduknya aja. Tempat duduknya emang enak, tapi ikannya nggak ada di situ. Dia malah milih tempat yang nggak enak. Ternyata, oh posisi airnya begini, lingkungannya begini. Oh berarti ikan di situ. Nah besoknya saya praktekkan. Saya cari lokasi baru yang mirip suasananya segalanya. Oh iya ternyata ikan ada di situ. Itu luar biasanya Mang Tardi, padahal Mang Tardi sekolah aja SD ya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan Mang Tardi. Beliau istilahnya bukan orang berpendidikan tinggi yang punya logika akademisi tinggi. Bukan. Beliau bukan orang akademisi tinggi. Tetapi beliau bisa membaca medan. Itu sulit loh. Orang akademisi belum tentu bisa memahami hal seperti itu. Belum. Justru para profesor itu mencari orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang tadi ada lingkaran mata rantai. Lingkaran mata rantai, profesor sekalipun belum tentu memahami letak ikan itu ada di mana. Belum tentu. Nah, kenapa dia bisa menjadi doktor? Ini harus diingat nih. Maaf ya kalau agak ada yang tersinggung, maaf. Yang titel doktor kalau tersinggung, maaf. Tapi memang ini fakta di lapangan. Yang punya titel doktor, banyak, ini ngaku aja ya. Saya bukan merendahkan tapi ngaku berbagi wawasan. Yang sekarang punya titel doktor, itu banyak mengambil ilmu dari orang yang tidak punya titel. Ayo, bener gak? Saat bikin makalah gimana ayo? Hah? Ingin jadi dokter syaratnya apa? Nah, saat pembuatan proses menyusun itu gimana ayo? Kemana larinya? Ke lapangan. Kemana? Siapapun dia yang jadi target, maka itulah yang jadi pembahasan. Maka akan naik gelarnya menjadi doktor. Nah, makanya wajar ketika dokter. Contoh kita ambil di dokter sejarah aja ya. Di dokter sejarah. Dokter sejarah kenapa suka ada kadang sedikit perbedaan dengan narasumber. Nah, karena berbeda logika. Gitu, berbeda logika, berbeda hitungan. Tapi dia menjadi dokter, itu dari situ, dari narasumber itu awalnya. Menghimpun semua acaranya. Nah, jadi di situ berarti kecerdasan manusia tidak bisa diukur dari titel, tetapi dari keinginanmu. Seberapa jauh keinginanmu, seberapa jauh tujuan dan cita-citamu, maka bisa menjadi seseorang. Makanya slogan Sangkuraga, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Karena kepala yang membawa bukan buntut yang membawa kepala. Yang lebih tahu buntut dulu atau kepala dulu? Kepala yang lebih tahu di depan, buntut sisanya. Buntut sisanya. Nah, makanya kembali ke ilmu kesepuhan. Di ilmu kesepuhan, saya mengajarkan saudara-saudara itu untuk menjadi kepala. Mengetahui bahwa ilmu itu begini, ilmu itu begini, ilmu itu begini, ilmu sono begono. Agar mengetahui. Saudara yang tadinya nonton, jadi ditonton. Itu rumusan ilmu kesepuhan. Yang tadinya Anda nonton, jadi ditonton. Itulah tujuan ilmu kesepuhan dibuat. Itu tujuan ilmu kesepuhan dibuat, diadakan untuk saudara-saudara. Jadi saya ingin saudara memahami supaya apa? Supaya bisa memberikan pencerahan nanti di kampung-kampung saudara. Bisa memberikan pencerahan di daerah-daerah saudara. Dan bisa berbagi ilmu. Dan bisa meminimalisir orang-orang yang tertipu. Karena banyak sekali oknum-oknum paranormal. Oknum paranormal ya, banyak. Rumah dijual, kebo dijual. Oh ini ngobati, oh ini harus dipindahin ke kebo, beli kebo mahal-mahal. Penyakitnya nggak hilang-hilang. Kebo aja dijual. Nah itu Sangkuraga ada itu untuk meminimalisir hal seperti itu ya. Nah saya nggak suka. Makanya saya bilang saya nggak bisa nyalahin pesulap merah karena pesulap merah ada benarnya. Membasmi oknum, dukun, oknum paranormal. Oknum ahli hikmah, ahli karomah itu banyak oknum juga, sama. Jadi pesulap merah dengan Sangkuraga itu ada kemiripan. Begitu ya. Jadi oknum-oknum itu yang merugikan masyarakat awam. Nah justru saya musuhnya mereka.
Jadi kalau ada yang menghujat di komen, mungkin itu gengnya mereka tuh. Kenapa saya buat pengajaran? Supaya makin banyak orang-orang yang memahami ilmu supranatural dan supaya bisa meminimalisir beli kebo, nanti penyakitnya dipindahin ke kebo, sembuh mah enggak. Nah, itu tipu daya jin. Jadi mereka lebih mengikuti kata-kata jin daripada kata-kata ilmu. Jin itu menyesatkan. Sekalipun jin baik itu harus waspada. Oh, saya kan belajarnya agama, pasti jinnya baik. Hei, jin Islam itu ya, Anda mungkin ada yang pernah mengalami tidur di masjid, di musola, tahu-tahu dipindahin di luar. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan jin. Jin Islam sekalipun usil. Tuh, masih usil dia. Usilnya aja kebangetan. Mending kalau di luarnya nggak hujan. Di luarnya hujan, udah bangun-bangun udah basah semua badan. Siapa yang pernah mengalami? Kakak sepondok saya, kakak seperguruan di pesantren dulu. Dia tidur di aula musola, tiba-tiba dipindahin di loteng. Itu kehujanan di jemuran. Kalau saya dipindahin dulu pernah tidur di musola, dipindahinnya ke teras. Jadi nggak kehujanan. Alhamdulillah. Ada yang dipindahin ke balong tuh. Pesantrennya bareng dipindahin ke balong. Tahu-tahu udah kelebak. Bukan di balong itu empang ya. Di pinggir empang. Jadi dia tidur di pinggir empang. Pas bangun, gujubar aja. Nah itu guru saya. Kebetulan guru ngaji saya itu. Jadi hal seperti itu saya banyak mengalami. Jadi harus diingat, jin muslim sekalipun, mereka masih ada sifat usil. Apalagi khodam liar. Nah saya jelasin kemarin ya, di petualang gaib. Di petualang gaib saya jelaskan, hati-hati belajar ilmu karena rentan dengan khodam liar. Khodam liar itu apa? Khodam yang tidak bertanggung jawab menyesatkan manusia. Dia akan membawa manusia tersesat jauh dari Tuhannya, bahkan jauh dari kaidah-kaidah syariat nantinya. Perlahan-lahan, seolah-olah benar tapi dia membawa lebih jauh. Perlahan-lahan. Nah itu bahayanya khodam liar. Di mana khodam liar? Biasanya khodam liar itu didapatkan dari ilmu yang tidak punya sanad keilmuan. Nah makanya ada ilmu sanad. Ilmu sanad itu adalah untuk memurnikan jalur keilmuan. Nah terus kalau tidak punya sanad gimana? Boleh-boleh saja. Yang terpenting saudara memahami intelektualnya ya, wawasan. Jadi nanti Anda dari wawasan itu bisa mengkalkulasi, begitu. Nah seperti itu. Nah kembali ke ibu, nanti ibu siapkan ya bu ya. Mau pilih belajar ke arah yang mana, ke siapa, agar kita persiapkan ibu cepat bisa dan cepat memahami ya ke depannya. So, sekarang ibu istirahat dulu. Terima kasih sudah datang di sini bu ya. Terima kasih banyak sudah datang di sini. Ini saya sekalian mengajar alumni Kasepuhan bu ya. Rencana berapa hari lagi bu? Ya tergantunglah keadaan. Kalau udah bisa menguasai ya cukup gitu. Tapi kalau belum ya mungkin masih di sini juga gitu. Kembali ke niat ibu aja. Ibunya pengen yang mana? Sudah ada pendirian belum? Pengen yang mana? Pengennya ini si Anggra Putri Nania tadi. Besok hari apa ya? Saya waktunya hari Senin mungkin ya. Hari Jumat takutnya ke Jakarta besok Jumat. Sebetulnya itu nggak lama, 1 jam 2 jam nanti bisa. Ibu tinggal belajar di rumah. Jadi saya kasih rangkuman besar aja ya. Itu 2 jam udah cukup. 2 jam udah cukup. Sekalipun ibu lama berpikir, 2 jam itu udah cukup. Untuk ingin seperti beliau ya. 2 jam udah cukup. Nanti ibu tinggal kembangkan di rumah ya. Pengembangannya di rumah. Jadi kalau dirangkum itu sebetulnya ilmu itu sederhana bu kalau dirangkum. Apalagi ilmu mediatoran, ibu tinggal pilih channel yang mana. Channel yang mana tuh? Kalau channel petualang gaib, yang saya belajar mediatoran seperti itu mungkin bisa 7 hari. Ya. Tapi untuk channel yang lain, ada yang hanya 1 jam belajar mediatoran. Tapi kalau untuk channel saya, petualang gaib, mediatoran itu bisa 1 minggu belajarnya. Ya, belajarnya. Tapi kalau untuk yang lain, ada yang hanya 1 jam belajarnya. Pasti bisa. Tapi seperti besar, Bu. Justru akan besar sekali.
Tapi hanya 1 jam belajarnya. Nah, di situ ya Bu. Jadi disitulah makanya saya sering bilang belajarlah kepada orang yang betul-betul paham supaya tidak makin jauh nantinya. Karena di Kasepuhan ada ya yang belajar di Kasepuhan, dia penasaran tuh. Ya Pak itu aja ya, Pak J. Dia penasaran nonton lagi nih Pak J-nya. Akhirnya malah kemana-kemana. Pas datang ke sini ketawa dia. Ketawanya kenapa? Saya udah peringatkan, Pak, kalau belajar lagi ke yang lain, Bapak turun, bukan naik. Kecuali Bapak bilang siapa, nanti saya cari tahu orang ini sampai mana, sejauh mana wawasannya. Nah, akhirnya dia nggak ngasih tahu kan. Belajar apa di sana? Belajar ini. Pak, itu makin jauh. Makin jauh, kenapa? Bapak turun lagi, bukan naik. Oh iya ya, pas saya jelaskan, saya jabarkan, iya Bapak turun kan, udah di posisi ini. Pergi ke sana berarti turun, bukan naik. Makin jauh berarti Bapak. Nah, akhirnya Pak J ini sadar, iya juga ya, iya makin jauh. Tapi ada yang cepat meresap, yaitu Abah Uri yang dari Cianjur. Abah Uri dari Cianjur, Ciranjang, pasar Ciranjang. Nama majelisnya apa? Sekarang Adurun Nafis. Adurun Nafis di Ciranjang. Beliau, Abah Uri, cukup sepuh juga. Nah, beliau daya serapnya bagus. Begitu belajar kesepuhan, udah panceg, nggak kemana-mana lagi, fokus itu. Nah, justru yang lain itu banyak diarahkan oleh beliau. Nah, karena cepat meresapnya bahwa ilmu kesepuhan itu gini, kalau ke sana, Bahuri bahkan sudah bisa menjawab. Kalau kamu belajar ke sana berarti turun lagi. Oh, berarti kamu menjauh. Oh, berarti kamu mendekati. Nah, Bahuri sudah paham ke sana. Nah, itu saya bilang manusia itu nggak sama daya tangkapnya ya. Tapi dijelaskan, kalau ilmu kesepuhan itu arahnya untuk menjadi seseorang yang ditonton, bukan penonton. Nah, jadi kalau Anda mau belajar kesepuhan, harus niat dulu siap ditonton. Bukan penonton, tapi siap ditonton. Itu ilmu kesepuhan ya. Nah, jadi arah ilmu itu beda-beda. Di sini ilmu itu banyak, program ilmu banyak. Yang paling tinggi kesepuhan. Ada bawahnya program guru. Kalau program guru Anda jadi penonton juga boleh. Tapi kalau ilmu kesepuhan, nggak boleh jadi penonton, harus yang ditonton. Harus diingat ya. Kalau hanya sekedar iseng, berarti yang bawah, banyak di bawah tuh. Di bawah banyak sekali, itu hanya untuk iseng, untuk jaga diri, untuk keluarga, untuk pribadi, untuk pengobatan keluarga, itu banyak di bawah. Tapi kalau ngambil kesepuhan, Anda harus siap ditonton. Buka majelis, buka padepokan, buka pesantren. Harus siap membuka diri, melayani, mengabdi masyarakat. Nah, itu jurusan ilmu kesepuhan. Nanti jelaskan, ya. Jelaskan ke setiap calon bahwa ilmu kesepuhan itu punya arah, harus siap ditonton, harus siap buka majelis, buka padepokan, buka pesantren, harus siap dulu. Punya tujuan dulu. Kalau tidak punya tujuan, jangan belajar ilmu itu, jangan dikasih, ya. Karena nantinya percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena ilmu itu tidak bisa disamakan. Jadi ilmu kesepuhan, kalau tidak dibarengi dengan tujuan itu, dia nggak berfungsi. Nggak berfungsi dia. Jadi, ya sama aja belajar ilmu yang paling bawah. Yang paling bawah kan ada di bawah. Ya, di draftnya kan ada. Biasanya saya kasih draft. Nah, ada yang paling bawah. Nah, belajar ilmu kesepuhan bisa turun ke bawah kalau tidak dipakai. Jadi, fungsinya apa? Kalau ingin tahu ilmu kesepuhan, pakai di tempatnya. Kalau tidak dipakai di tempatnya, maka turun di yang paling bawah. Nah, ini yang punya draft kesepuhan peringatan ya. Kan ada draftnya yang paling bawah tuh. Kalau saudara tidak punya tujuan dan tidak punya keinginan menjadi yang ditonton, berarti ilmu kesepuhan itu turun. Saat ini turun, posisi Anda ada yang di paling bawah. Tapi kalau Anda membuka, maka akan merasakan ilmu kesepuhan tuh gimana. Ya, gitu. Jadi harus punya niat dan tujuan dulu dari rumah. Ingin seperti si A, nah baru datang ke sini. Syaratnya bisa baca Quran dulu, ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Ibu juga terima kasih Bu ya. Nah, udah hadir. Tinggal niatkan belajar mau yang mana. Nah, terima kasih. Selamat malam. Semoga paham ya. Ini para alumni kesepuhan. Semoga dipahami. Untuk yang masih bingung, nanti bulan Mulud datang lagi. 11 hari ya. Tanggal 3. Sampai tanggal 16 ya. Sampai tanggal 16
sampai tanggal 16. Dibuka tanggal 3 sampai tanggal 16. Bulan Mulut. Jawanya. Bulan kecilnya ya. Bukan bulan nasionalnya, bukan. Nah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupai